Saya ingin minta maaf kepada terutama kepada korban. Saya tidak ada niat sekalipun untuk menganiaya, apalagi menghilangkan nyawa korban. Saya minta maaf tanpa keluarga korban. Saya tidak berpikir panjang dampak dan efeknya gimana pada saat posisi tersebut. Saya mohon maaf kepada institusi Polri. Saya tidak ada niat sekalipun untuk menjadikan institusi Polri yang saya banggakan ini, terutama Brimo. Saya juga minta maaf kepada masyarakat tua, terusnya Kei. Saya salah, saya lari dan bertugas. Saya tidak ada niat sekali. Yang menewaskan anak 14 tahun oleh diduga anggota BRIMOB, seperti apa penyelidikannya? Saya kira sudah diproses ya, sampai sedang dalam pendalaman penyelidikan dari proses yang ditangani oleh Polres, diasistensi oleh Polda ya, tidak salah, saat ini sedang berjalan. Saya kira hal yang seperti itu kita transparan. Ya. Oke. Terima kasih. Jatuhkan sanksi berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Penempatan pada tempat khusus selama 4 hari. 3. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Indra Gunawan SIK, Komisaris Besar Polisi NRP 74020575. Wakil Ketua Jamaluddin Melawat Esa, Komisaris Polisi NRP 72. Saya ingatkan terus kepolisian, jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat, itu zolim, itu angkara murka. Ini adalah tampang oknum BRIMOB yang membun-bun pelajar di Tual. Bahkan pas disamperin bapak korban, si oknum ini sempet nggak ngaku. Buat yang belum tahu kronologinya, gue bakal rangkumin buat kalian POV dari bapak korban. POV dari ayah korban nih, si kakak korban ini tiba-tiba pulang ke rumah, teriak-teriak bilang adiknya tuh dipukul sama BRIMOB. Langsung datang dah tuh ayah korban ke Mako BRIMOB. Pas disamperin, awalnya si pelaku ini nggak ngaku dan si kakak korban ini langsung nunjuk ini pelakunya, ini pelakunya. Menurut ayah korban, si pelaku ini awalnya memberikan keterangan apa? Karena kecelakaan lalu lintas. POV dari kakak korban nih, si adiknya sama kakak korban lagi naik motor, tiba-tiba si oknum BRIMOB ini langsung lompat, langsung ngegebuk pakai helm. Oh gitu. Helmnya bukan helm biasa, helm taktikal yang dipakai sama BRIMOB. Dan si korban ini langsung jatuh terseret di aspal. Kenapa ya tiap bulan ada aja oknum yang bermasalah? Menurut kalian gimana? Saya mewakili kepolisian ya. Saya mau sampaikan buat saudara.
kita polisi tidak membela anggota kalau salah. Dengar itu. Kalau memang anggota kita salah, kita akan proses hukum. Jaminannya apa? Jaminannya bagaimana? Kira-kira kapan? Ada waktu ke tidak? Kita tangkap dan kita proses hukum. Ini sudah jelas bahwa membunuh anak sekolah, Dia masih SMP itu, anak di bawah umur itu. Nanti setelah jalan, kalau saudara mau lihat tersangka bisa. Kalau memang anggota kita itu saja. Pelaku tuh. Ini ada SMP Pak, ini SMA. Ini masih SMP Pak. Yang pasti apabila anggota betul-betul terlibat dalam kasus ini, kalau terjadi kematian ini kita proses dan non tidak akan bela. Propam Polda tidak akan bela. Anggota yang salah konsekuensinya diproses hukum, apalagi menyebabkan kematian. Jadi tolong rekan-rekan sabar semua, serahkan semua ini ke tangan kepolisian, ke tangan Polres. Pak, tapi ngapa ini bukan laka lantas ya? Ini pemukulan ya, pemukulan. Ini pemukulan bukan laka lantas ya. Pemukulan bukan ini. Pemukulan ini. Kalau bisa tenang, mari kita orang semayamkan adik ini dengan tenang juga. Ya seperti itu. Kalau warga menyasar. Situasi tidak bisa kita pulihkan lagi. Yang kita bisa laksanakan proses hukum. Hujan. Hujan. Iya. Wih, demi apa? Ada kira selapan. Iya, dia dong skupin ya. Yo, mana? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe karena untuk mendukung keberlangsungan channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.